Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suhailatul Antika, nomor induk mahasiswa T2019-403. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya akan membuat video tentang cerita anak yang berjudul Si Kancil yang Cerdik dan Singa yang Kuat. Nah, langsung saja selamat menyaksikan. Di sebuah hutan tinggallah para binatang dengan damai. Di hutan itu penuh dengan buah-buahan. Bermacam-macam buah tumbuh di hutan itu. Hingga tibalah pada saat musim kemarau. Di tahun ini musim kemaraunya sangat panjang sekali. Rumput-rumput pun mengering, pohon-pohon tidak lagi berbuah. Seluruh binatang merasa bersedih, termasuk si kancil. Si kancil meringis, ia menahan lapar. Sudah 3 hari ia tidak makan, karena tidak ada rumput yang bisa dimakan. Aduh, perutku sakit sekali. Sudah 3 hari ini aku tidak makan, monolog si kancil. Ia terus saja mengeluh. Pada saat itu, ia melihat si monyet sahabatnya yang sedang tertidur di atas pohon. Kemudian ia memanggilnya. Kancil, "Hai monyet, monyet, monyet." Monyet, "Aduh, suara siapa sih? Berisik sekali, mengganggu tidurku saja." Si kancil, "Ini aku, Nyet, si kancil sahabatmu." Monyet, "Oh, kamu, Cil. Kamu di mana, Cil?" Kancil, "Di bawah sini, di bawah sini. Coba lihatlah ke bawah." Monyet, "Baiklah, aku akan turun." Sesampainya di bawah, monyet pun bertanya pada sahabatnya mengenai keadaannya saat ini. Monyet, "Bagaimana kabarmu, Cil?" Kancil, "Aku lagi kurang baik. Perutku sakit karena belum makan selama 3 hari." Monyet, "Kasihan sekali kamu, Cil. Aku masih punya cadangan makanan. 1 buah mangga, apakah kamu mau?" Kancil, "Aku kan tidak makan buah seperti monyet." Keduanya pun mulai terdiam sambil berpikir. Tak lama kemudian, Kancil pun memiliki ide untuk mencari hutan baru. Kancil, "Bagaimana kalau kita mencari hutan baru? Siapa tahu di sana ada banyak makanan." Monyet, boleh juga itu." Kancil, "Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang." Monyet, "Ayo kita berangkat." Kedua sahabat ini pun pergi meninggalkan hutan. Di sepanjang perjalanan, mereka dapat melihat pepohonan yang tanpa daun dan rerumputan yang mengering. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah sungai. Kedua hewan ini pun minum. Tubuh mereka pun kembali bugar dan melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah hutan baru. Dari kejauhan, si monyet dapat melihat pepohonan dan buah-buahan yang tumbuh di sana. Begitu pula dengan si kancil. Ia dapat melihat rerumputan tumbuh dengan subur di sana. Mereka berdua kegirangan sambil melompat-lompat. Kancil pun berkata, "Kita tidak akan kelaparan lagi, monyet. Hahaha, hore." Mereka pun kemudian memasuki hutan dengan perasaan yang sangat senang. Akan
Tetapi tak lama kemudian mereka mendengar aungan singa. Mereka mengendap-endap, mendekat dengan bersembunyi di balik semak belukar. Mereka dapat melihat ada seekor singa yang sedang bersantai di bawah sebuah pohon. Kancil pun berkata, "Bagaimana ini, Nyet? Nanti kalau kita mendekat, bisa-bisa kita dimakan oleh singa." Monyet pun tampak berpikir, lalu menjawab, "Begini saja, bagaimana kalau kita hadapi berdua? Kau tarik buntutnya, nanti aku akan naik di lehernya. Pasti singa itu tidak akan bisa berkutik." Kancil, "Memangnya kau berani menghadapi singa?" Monyet, "Tentu saja aku berani jika menghadapinya bersama-sama." Kancil, "Kalau begitu, ayo kita bergerak." Sesampainya di dekat si singa, Kancil pun menyapa dengan suara yang bersahabat. "Kancil, selamat siang singa yang gagah perkasa." Singa malah marah-marah dan berkata, "Beraninya kau memasuki wilayah hutanku. Apakah kau sudah bosan untuk hidup?" Kancil menjawab, "Aku dan sahabatku kesini untuk mencari makanan singa. Aku mohon padamu, jangan ganggu kami." Singa menjawab, "Tidak bisa. Semua yang masuk ke hutan ini harus berhadapan denganku." Kancil, "Kalau begitu, aku dan si monyet akan mengeroyokmu. Kami berdua pasti bisa mengalahkanmu. Betul tidak, Nyet?" kata si Kancil sambil menoleh ke arah belakang. Tetapi ternyata di belakang tidak ada si monyet. Kancil mulai panik dan ia mulai ketakutan. Si Kancil pun merayu singa agar ia tidak menyerangnya. Akan tetapi singa tetap marah. Kancil pun berkata, "Aku tadi hanya bercanda singa. Aku pamit dulu ya. Aku tidak jadi masuk hutan ini." Tanpa menjawab, singa pun langsung melompat dan menerkam si Kancil. Kancil yang tak berdaya hanya bisa meminta pertolongan. Tapi sangat disayangkan, tidak ada satu hewan pun yang datang untuk menolongnya. Singa berkata, "Sebentar lagi kau akan jadi kancil goreng. Pasti rasamu nikmat dan gurih." Kancil tampak berpikir. Ia mencari ide untuk bisa mengelabuhi si singa. Kalau kau memakan aku, ayahku pasti akan memburumu." Singa, "Hahaha, memang siapa ayahmu yang berani memburu aku?" Kancil, "Ayahku adalah binatang yang gagah perkasa. Jika kau bertarung dengannya, kau pasti akan kalah." Singa, "Tidak mungkin, tidak ada hewan yang lebih hebat dari aku." Kancil, "Jika kau tidak percaya, aku akan mempertemukanmu dengan ayahku. Apakah kau berani?" Singa, "Wah, tentu saja aku berani." Kancil, "Kalau begitu, lepaskanlah aku." Wah, kalau aku bisa menaklukkan ayahnya si Kancil, berarti aku punya stok daging lagi nih, monolog si singa. Singkat cerita, singa dan Kancil berjalan beriringan. Kancil berjalan di depan singa. Mereka berjalan menuju sungai, tempat Kancil dan monyet minum beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sungai tersebut. Kancil pun berkata, "Hei singa, mendekatlah ke sungai itu. Di bawah sana ada ayahku yang sedang berenang." Singa yang penasaran segera mendekat ke arah air itu. Ia melihat ke bawah. Terdapat bayangan dirinya. Akan tetapi singa
singa tidak tahu kalau itu adalah bayangan dirinya. Kancil pun berkata, "Benar kan kataku, di bawah sana ada hewan yang menyeramkan?" Singa, "Betul juga, di bawah sana ada hewan yang mirip aku." Kancil, "Ayo tantang dia kalau kau berani." Singa, "Hei hewan yang berada di bawah sana, segeralah naik. Marilah kita bertarung. Kita tentukan siapakah hewan yang paling kuat di hutan ini." Saat singa berkata seperti itu, bayangan itu pun bergerak sama, sehingga membuat singa semakin marah. Kancil pun berkata, "Jika kau berani, kau saja yang mencebur." Singa pun menjawab, "Baiklah, aku yang akan mendatangmu." Singa pun melompat ke dalam sungai. Tapi ia yang tak bisa berenang akhirnya panik karena tubuhnya mulai tenggelam. "Tolong, tolong, tolong aku," kata si singa. Kancil yang melihat hal tersebut hanya tertawa terbahak-bahak. "Rasakan itu, aku akhirnya berhasil mengalahkanmu." Singa terus berusaha meminta pertolongan. Tetapi tidak ada satu binatang pun yang datang untuk menolong singa. Akhirnya tubuh singa pun tenggelam. Ceritanya sudah selesai teman-teman. Pesan moral apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Pesan moralnya adalah kecerdikan seseorang itu sangat membantu hidup kita. Agar kita cerdik, kita harus banyak belajar. Sekian cerita yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.